Oke guys, jumpa lagi dengan saya di sini Wahab Syarani Channel. Kali ini saya akan mengangkat beberapa hal yang dilarang bagi para konten kreator. Apa aja? Simak terus video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen guys ya. Oke, dari beberapa hal yang terlarang bagi konten kreator, yaitu kita akan mengupasnya satu persatu guys ya. Karena kalian harus paham dulu guys ya, seberapa hal yang beberapa banyak hal yang dilarang tadi ya guys ya bagi konten kreator. Yang pertama guys, kita langsung saja ya guys ya, nggak usah muluk-muluk. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen nanti kalau seandainya ada pertanyaan. Yang pertama yaitu pelanggaran hak cipta guys. Kalian sudah paham bahwa hak cipta itu bahwa hak cipta itu guys sangat penting ya, bahwa pelanggaran hak cipta itu guys ya. Kalian tidak boleh menimbulkan masalah, maksudnya nanti dengan konten kalian atau reupload konten orang lain guys ya. Tentunya itu ya bisa mengunggah kembali dengan yang sudah ada tanpa menambahkan nilai atau izin dari pemilik aslinya kayak gitu guys ya. Itu bisa melanggar hak cipta, berpotensi menimbulkan masalah. Kemudian baik itu menggunakan musik, gambar, atau video dan atau teks milik orang lain guys. Kemudian selanjutnya yaitu konten yang menyesatkan atau hoak. Yang kedua, konten yang menyesatkan atau hoak ini guys, kalian harus paham dulu guys ya. Seandainya ada informasi palsu atau hoax, itu kalian harus menyaring dulu guys ya. Ada informasi yang tidak benar, baik yang sengaja atau tidak sengaja, dapat merusak kredibilitas dan menimbulkan konsekuensi kayak gitu guys ya. Jika di clickbait juga, kalian juga bisa artinya nanti menipu atau membuat judul yang tidak sesuai dengan isi kontenmu. Itu maksudnya guys ya. Kemudian yang ketiga yaitu konten yang melanggar etika atau moral. Nah kayak gitu guys ya. Maksudnya kita itu membuat konten itu tidak perlu ada konten kekerasan atau pornografi kayak gitu guys ya. Membuat konten itu yang mengandung kekerasan atau pornografi atau unsur melanggar norma sosial dan hukum itu nggak perlu menurut saya ya. Kalian bisa mengupload kayak gitu-gitu ya, nggak usah aja. Kalian sesuaikan aja dengan rule atau aturan dari para YouTube ataupun dari Meta, itu kalian ikutin aja aturannya kayak gitu guys ya. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan bahasa atau materi yang tidak pantas. Jadi bahasa-bahasa yang tidak pantas itu tidak perlu kalian ucapkan, atau bahkan memakai atau apa bahasa kasar atau tidak sopan, itu kalian sebaiknya tidak perlu mengeluarkan bahasa-bahasa seperti itu, karena nanti yang merasa tidak nyaman dan mencoreng citra dari konten kreator ke yang lainnya kayak gitu guys ya. Jadi perlu istilahnya penggunaan bahasa yang tidak pantas tadi itu ya, tidak perlu kita keluarkan kayak guys ya dari materi kita. Kemudian materi yang mendiskriminasikan orang lain atau bukan mengandung diskriminasi berdasarkan dari ras, agama, atau jenis kelamin dan juga orientasi dari seksual kayak gitu guys ya. Tidak usah kalian melakukan itu semua ya guys ya. Kemudian yang kelima guys, plagiarisme kayak guys ya, belibet sampai menjiplak karya orang lain. Kita menjiplak karya orang lain itu secara full atau full, jangan kayak gitu guys ya. Kalau bisa kalian meniru tapi masih memiliki masih otentik untuk kalian sendiri, seperti kalian punya sendiri kayak gitu guys ya. Serupa tapi tak sama kayak gitu guys ya. Kalian bisa membuat secara original sendiri kayak gitu ya. Meniru atau menyalin karya orang lain tanpa perlu memberikan kredit atau izin, kan menurunkan kredibilitas kalian sendiri, reputasinya dari konten kalian. Kemudian yang keenam guys ya, kalian harus mempromosikan produk. Kalian tidak boleh juga mempromosikan produk atau layanan dengan cara yang tidak jujur guys,
Apa sih maksudnya itu guys? Ini maksudnya itu testimoni palsu guys. Kemudian ada konten iklan yang terselubung di situ guys ya. Kalian menyebutkan bahwa konten ini adalah iklan atau sponsor yang melanggar atau platform dari hukum setempat kayak gitu. Memberikan ulasan atau testimoni palsu pada produk atau layanan kayak gitu guys. Nah, hindari yang seperti itu guys ya. Kemudian yang ketujuh, mengabaikan aturan dan kebijakan platform. Kita tidak boleh melanggar pedoman komunitas itu guys ya, baik yang aturan atau pedomannya. Kemudian memanipulasi algoritmanya, baik itu menggunakan bot atau click farms atau metode curang lainnya yang menggunakan popularitas secara interaksi kayak gitu guys ya. Kemudian yang perlu dihindari untuk para konten kreator yaitu eksploitasi anak atau vulnerable groups. Nah itu yang konten eksploitasi kayak gitu itu ya kita harus hindari juga ya, baik menggunakan anak-anak atau kelompok rentan konten dengan cara yang tidak pantas kali guys ya, tanpa persetujuan yang sah itu tentunya guys ya, itu enggak boleh guys ya. Kemudian yang 9 yaitu clickbait dan sensasionalisme berlebihan kayak gitu ya. Konten yang dibuat secara berlebihan atau membangkitkan kontroversi itu guys. Konten yang sengaja untuk memancing emosi negatifnya audiens dengan kontroversi tanpa alasan. Itu yang bisa berbahaya itu guys, dan bisa merusak reputasi kalian nantinya guys ya. Kemudian penyebaran malware atau konten berbahaya. Nah, apa sih guys maksudnya? Yang orang tadi menyebarkan, maksudnya konten kreatornya tadi menyebarkan link berbahaya, itu menyebarkan tautan atau file yang mengandung malware, virus atau juga perangkat lunak yang berbahaya lainnya kayak gitu guys ya. Artinya itulah tadi yang ke-10 hal yang dilarang bagi para konten kreator. Oke, terima kasih bergabung dengan saya di sini, Wahab Carani Channel. Harapan saya kalian bisa paham dan mengerti dan menghindari dari 10 hal bagi para konten kreator tadi. Jumpa lagi di lain kesempatan. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share video ini. Saya akhiri, salam YouTuber Indonesia.